Selamat pagi, rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Mungkin agenda hari ini kita lebih tepatnya learning together gitu ya terkait financial readiness, apa yang harus kita siapkan dalam rencana strategi corporate action sehingga rencana tersebut akan berjalan sesuai dengan rencana kita ataupun bisa kita bilang sukses gitu ya. Mungkin langsung di slide-nya Mbak Nanda. Oke, mungkin kita awali dengan background-nya dulu gitu, kondisi corporate action saat ini. Well, kalau kita lihat kondisi saat ini, corporate action bukan lagi dilakukan hanya ketika perusahaan menghadapi masalah, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi pertumbuhan. Kita bisa lihat data yang dikeluarkan oleh EY, which is fokus kepada CEO Outlook Survey pada tahun 2025. Mostly 53% CEO mempunyai plan untuk melakukan M&A dengan tujuan uh, accelerate digital transformation, improve productivity, dan juga drive business growth. Di sisi lain, ada sekitar 79% CEO untuk berencana joint venture atau others dengan tujuan to gain faster access teknologi, capabilities, dan specialized expertise. Jadi mostly memang corporate action ini masih growing di corporate besar saat ini. That's why seiring meningkatnya aktivitas transaksi tersebut, keberhasilan corporate action tidak hanya ditentukan oleh strategi atau tujuan bisnisnya. Yang sama pentingnya adalah kesiapan perusahaan dalam menjalani setiap tahapannya. Eh, di sini saya coba capture beberapa tahapan yang common kita lakukan di dalam corporate action tersebut. Setiap tahapan membutuhkan fondasi keuangan yang kuat agar transaksi dapat berjalan efektif dan menghasilkan value yang diharapkan. Pertanyaan kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan financial readiness dan bagaimana kita menilai apakah suatu perusahaan sudah siap menjalankan corporate action tersebut. Mungkin Mbak Nanda kita bisa next slide-nya. Oke, pada slide sebelumnya kita udah membahas mengapa perusahaan melakukan corporate action. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap perusahaan punya tingkat kesiapan yang sama? Tentu jawabannya tidak. Di matriks ini kita bisa melihat sumbu horizontal menunjukkan seberapa kuat kondisi keuangan perusahaan. Di sisi vertikalnya kita melihat kondisi seberapa siap transaction perusahaan tersebut gitu ya, untuk menghadapi corporate actionnya. Pada sesi ini kita fokus pada kuadran build financial foundation, yaitu kondisi ketika perusahaan punya tujuan untuk melakukan corporate action. Tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu diperkuat lebih dahulu. Contoh yang relevan mungkin kita tahu corporate action yang lagi banyak diomongkan belakangan ini yaitu Rans Entertainment, which is corporate action yang dilakukan Entertainment itu adalah IPO. Kita tahu bulan lalu Entertainment sukses melakukan uh, corporate action. Tapi keberhasilan melakukan IPO bukan berarti seluruh tantangan bisnis sudah selesai dia lakukan. Kita tahu apakah Rans Entertainment akan going concern ataupun sustain itu butuh waktu untuk membuktikannya. Tapi di sisi lain kita harus mengakui Rans Entertainment sudah berhasil melakukan corporate action. Eh, Sehingga kita eh, Rans, Rans tetap butuh waktu untuk membuktikan bahwa strategi yang mereka sampaikan benar-benar bisa dijalankan dan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kalau kita lihat prospektus pendapatan 2 tahun terakhir di Rans Entertainment, itu tentu memunculkan pertanyaan kenapa tetap IPO, karena growing-nya menurun nih, tidak ada pertumbuhan di profitabilitas di Rans Entertainment.
Yang menarik, perusahaan tidak menutupi hal tersebut. Dia mengakui kalau mereka memiliki keterbatasan atau bukan keterbatasan, lebih tepatnya kelemahan gitu ya. Ternyata 2 tahun ini mereka mengalami penurunan pendapatan. Eh, Mereka menjelaskan penyebabnya. Salah satunya mereka beralasan dia tidak fokus pada bisnis unit endorsement lagi gitu ya. Kalau saya baca di prospektusnya dia tidak fokus di endorsement lagi sehingga penurunan pendapatan endorsementnya lumayan menurun. Eh, Nah, dan di sisi lain dia juga menyampaikan ternyata fokusnya dia itu nanti ke depannya tidak melakukan endorsement, tapi mereka akan shifting bisnis unitnya lagi sehingga mereka garanti kepada investor pada tahun-tahun mendatang eh, pendapatannya mereka akan menaik dengan bisnis unit yang baru, which is ada beberapa bisnis unit yang baru yang kalau kita baca pengembangannya itu mereka kalau nggak salah gitu ya akan melakukan beberapa konser karena IPO profitnya mereka yang state akan akan digunakan untuk melakukan beberapa konser yang ada di Indonesia, penyelesaian Cipunglen ataupun akuisisi beberapa perusahaan yang akan mereka lakukan. Jadi terlepas itu akan dia lakukan atau enggak, mereka menggaranti itu bisa dilakukan. Tentunya itu sudah melakukan pengecekan ataupun approval gitu ya yang yang diberikan dari OJK sehingga mereka bisa melakukan eh, corporate action tersebut. Inilah yang kita maksud dengan build financial foundation. Bukan soal semua indikator harus sempurna dulu seperti Rans Entertainment. Kita melihat mereka seolah-olah pendapatannya menurun. Tapi apakah perusahaan paham gap keuangannya? Which is dia tahu persis kelemahannya dia di sisi bisnis unit. Mereka membutuhkan generate revenue yang baru. Sehingga selanjutnya mereka mempunyai prioritas perbaikan yang jelas dan mampu menjelaskan bagaimana strategi tersebut akan menciptakan nilai ke depannya, which is value creation di kemudian harinya. Jadi pada akhirnya financial readiness bukan tentang menjadi sempurna sebelum bertransaksi, tapi tentang memahami gap yang material dan menyiapkan strategi yang meyakinkan untuk menutupinya. Lebih ke situ pembahasan terkait financial readiness-nya. Mungkin nextnya kita masuk ke tahapan guiding principle financial readiness-nya. Oke, sebelum Sebelum kita masuk lebih jauh ke framework financial readiness, akan baiknya kita sepakati dulu guidance prinsipalnya. This meeting is being Ada recorded. ada 4 tahapan yaitu assess, prioritize, execute, dan juga achieve. Pertama, tentunya kita akan mengakses. Yes. Itu artinya dengan kata lain kita memahami dulu kondisi keuangan perusahaan secara jujur gitu ya. Kita petakan gapnya, keterbatasannya, kelemahan, dan juga area yang berpotensi mempengaruhi transaksi. Lalu masuk ke tahapan prioritize. Di tahap ini tidak semua masalah harus diselesaikan bersamaan gitu ya. Kita fokus dulu pada hal-hal yang paling berdampak pada nilai dan keberhasilan transaksi. Selanjutnya, setelah prioritas jelas, baru kita masuk ke dalam execute gitu ya. Eh, which is artinya menjalankan inisiatif perbaikan yang sudah dipilih, baik meningkatkan profitabilitas, perbaikan modal kerja, efisiensi, dan restrukturisasi jika kita perlukan. Dan end game-nya, goals-nya, kita akan melakukan achieve gitu ya. What achieve itu di sini merupakan tujuannya adalah membangun fondasi keuangan yang kuat. Jadi saat perusahaan masuk ke proses transaksi, posisi sudah lebih siap dan kredibel. Jadi financial readiness bukan soal terlihat sempurna, tapi
Again, soal memahami gap yang paling material, memprioritaskan perbaikan, dan juga memastikan perusahaan benar-benar siap melakukan transaksi. Mungkin Mbak Nanda bisa next. eh Selanjutnya kita akan membahas terkait frameworknya itu merupakan quote and quote Bible kita yang kita lakukan melakukan financial readiness-nya gitu ya. Sebelum transaksi kita perlu melakukan assessment komprehensif. Di common practice-nya gitu ya, kita selalu melihat masalah-masalah financial itu saya coba mengelompokkan empat. Mungkin ada beberapa problems gitu ya yang bisa kita ketemukan lebih luas lagi, tapi di common practice-nya ini yang sering kita temukan yaitu profitability, liquidity and cash flow, capital structure, financial reporting. Kalau profitabilities itu isunya again terkait revenue growth, EBITDA margin, profitability trend atau penurunan profit seperti tadi Ransi Entertainment yang saya contohkan atau memang kenaikan cost fixed cost, variable cost itu yang common yang bisa kita temukan di problems ataupun isu-isu di financial gitu ya. Selanjutnya di liquidity and cash flow, yaitu cash flow biasanya fokusnya terkait cash flow operation yang negatif atau memang ada investasi yang cukup besar sehingga kita harus mengetahui apakah ini akan mengganggu cash flow kita ke depannya, yaitu intinya kalau mengganggu cash flow kita tentunya akan mengganggu working capital kita, akan mengganggu liquidity kita. Selanjutnya capital structure gitu ya, apakah kita mempunyai debt profile, apakah kita sanggup membayar debt service-nya, which is debt service itu bagian dari prinsipal itu ya, prinsipal itu prinsipal itu ya prinsipal dan juga bunganya gitu ya. Dan juga apakah kita masih mampu melakukan funding capacity-nya, punya room untuk melakukan penambahan hutang tersebut. Kalau financial reporting tentunya ini mensupport semua elemen-elemen yang tadi saya sampaikan gitu ya. Apakah financial statement-nya sudah rapi dan proper gitu ya? Karena ketika financial yang proper gitu ya, akan mengcapture semua masalah-masalah ini yang valid gitu ya. Juga kita believe dan confidence dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tentunya kita juga bisa secara quality juga kita bisa again quality-nya juga mumpuni gitu ya terkait assessment yang kita lakukan dalam financial readiness-nya ini. Selanjutnya kita juga eh, dari situ kita tarik pertanyaan. Dari assessment itu, kita coba menarik pertanyaan intinya, gap keuangan mana yang paling material, mana yang harus diprioritaskan, dan strategi apa yang paling pas untuk menutupinya. Lalu responnya kita bagi dari dua horizon gitu ya. Pertama, pre-transaction improvement, ataupun tahap kedua yaitu transaction value creation. Seperti eh perbaikan pratransaksi, contohnya seperti eh, profitability enhancement gitu ya. Apakah kita bisa melakukan secara internal profitability enhancement gitu ya. Perbaikan working capital optimization. Kalau misalnya working capitalnya kelamaan, likuiditas kita jadi rendah, apakah kita bisa mempersingkat likuiditas kita. Selain itu capital restructuring gitu ya. Bagaimana modal kita bisa kita restruct lagi nggak untuk menambahkan pendanaan baru? Itu bisa kita lakukan sebelum melakukan corporate action tersebut. Eh, Selain itu, again, reporting enhancement itu related dengan financial reporting. Kita harus prepare semua reporting yang dibutuhkan dalam melakukan corporate action. Dari segi transaction value creation, kita mau melihat dari sisi sinergi pendapatan, efisiensi biaya, integration, treasury, penyelesaian modal operasi, atau bisa kita bilang share service-nya, atau banyak kolaborasi yang bisa kita lakukan setelah pasca corporate action yang bisa kita lakukan gitu ya.
Output ujungnya yaitu kita bisa melihat corporate action readiness-nya apa sih goals-nya, tentunya higher valuation potential, reduce execution risk, greater investor confidence, dan juga again kita mau melakukan sustainable value creation. Kita mau company kita going concern, kita mau transaksi ini berimpact panjang dan berkesinambungan dengan terhadap perusahaan kita. Mungkin nextnya Mbak Nanda. Eh, Kalau di slide awal, kita lebih banyak membahas tahapan corporation secara keseluruhan dari strategi sampai post transaction. Di slide ini saya coba melihat dari sisi financial readiness itu sebenarnya hadir di setiap tahapan corporate action. Mulai dari saat menyusun strategi, kita sudah harus tanya apakah korporasi ini memang menciptakan value, apakah kondisi keuangan kita mendukung, lalu masuk ke tahapan preparation. Kita mulai melihat kondisi financial secara spesifik. Profitabilitasnya cukup kuat nggak? Cash flow-nya bagaimana gitu ya? Karena kan turunan gitu ya, profitabilitas kita cukup mumpuni. Apakah profitabilitas kita ini eh, em, kalau kita lihat, apakah pendapatan kita itu menghasilkan uang atau enggak gitu? Biasanya kalau kita pendapatannya besar, belum tentu itu menghasilkan uang kan? Biasanya itu bisa jadi piutang yang besar gitu kan? That's why kita mau lihat dari sisi cash flow dia bisa menciptakan uang atau enggak gitu ya? Apakah cukup uang? Adakah potensi likuiditas atau tidak? Which is working capitalnya berjalan atau tidak gitu ya? Semua analisa itu sebenarnya tidak berjalan sendiri-sendiri. Biasanya semua disatukan dalam satu financial modeling. Jadi kita punya tools gitu ya sebagai advisor gitu ya. Toolsnya itu biasanya financial modeling sehingga kita bisa melihat kondisi-kondisi perusahaan ini bagaimana nih plan skenario A, skenario B ternyata kondisi financial kita buruk di likuiditas, apa prioritas utamanya? Apakah kita bisa mempercepat working capital atau memang kita bisa memperlambat pembayaran atau utang kita bisa dipercepat dan sebagainya itu biasanya kita punya tools yang namanya financial modeling. Jadi kita bisa quote and quote gitu ya memainkan financial modeling sehingga kita bisa mengambil keputusan yang sempurna untuk dalam mengakuisisi ataupun mengeksekut eh, corporate action tersebut. Jadi intinya poin besarnya adalah financial readiness, bukan satu titik atau satu tahap saja. eh, Again, financial readiness adalah benang merah yang menghubungkan satu tahapan corporate action. Mungkin biasanya kita melakukannya ini secara parsial gitu. Kita tidak melakukan tahapan strategi dulu sampai selesai, baru kita melakukan preparation atau baru kita melakukan ini. Tapi biasanya di common praktisnya kita bisa melakukan oke strategi bisa kita lakukan parsial dengan preparation. Financial due diligence juga kita bisa lakukan secara parsial. Tentunya yang nggak bisa kita lakukan post transaction ini. Kita harus melakukan post transaction ketika eksekusi setelah kita lakukan. Oke, mungkin nextnya Mbak Nanda. Oke, mungkin di sini materinya langsung saya langsung coba masuk ke study case. Next slide, Mbak Nanda. Di sini saya coba melakukan study case, mungkin rekan-rekan bisa membantu gitu ya. Kalau dengan kondisi perusahaan seperti ini, kira-kira financial readiness apa yang bisa kita temukan gitu? Apa yang menjadi warning utama ataupun gap financial yang bisa kita ketemukan dalam isu-isu eh, perusahaan yang menjadi case study ini? Mungkin bisa saya sampaikan di sini, coba saya ilustrasikan ada PT MBG
Pendapatannya 1,379 miliar pada tahun 2025. Saat ini berencana untuk melakukan acquire eh, perusahaan kompetitornya dengan rencana expand production capacity, increase market share, dan juga memperkuat supply chain-nya dengan rencana transaction value 1,200 miliar, which is 1,2 T. Dari segi keuangannya, dia sebenarnya dari segi profitabilitas cukup baik gitu ya. Kalau kita lihat dia growing, EBITDA-nya bagus, tapi di sisi current ratio-nya memang akan ada segi current ratio di 0,8 kali, dan juga segi DSCR-nya, dan juga jumping cash conversion cycle-nya yang cukup tinggi di tahun 2025 di 120. Di sisi lain, permasalahan yang bisa kita lihat di sisi cash flow-nya. Kita lihat memang inline gitu ya, kalau cash flow-nya dia melakukan terjadi minus gitu ya di tahun 2025. Tapi di sisi lainnya dia membutuhkan revitalisasi, yaitu mereka melakukan investasi ataupun capex di angka 980 miliar. Tentu dengan pendanaan dia melakukan mendapat pendanaan baru ataupun drawdown di angka 1 triliun gitu ya. Jadi memang ini kondisi PT MBG 2025 sebelum melakukan corporate action. Mungkin ini bahan yang bisa kita diskusikan, kira-kira isu apa gitu ya, apakah ada gap material yang terjadi di di PT MBG tersebut. Mungkin di sini saya bisa berhenti gitu ya. Kita butuh diskusi apa aja yang bisa kita temukan dalam kondisi PT MBG ini. Mungkin dari rekan-rekan ada insight gitu. Izin Mbak Nanda. Ya, silakan Bapak Ibu apabila ada insight gitu ya terkait dengan study case ini, dengan kondisi-kondisi yang ada di PT MBG ini ya Bu Fitri, seperti apa kira-kira financial readiness-nya, dipersilahkan. Mungkin kalau dari saya ya Bu, dari profitability-nya, dilihat dari revenue-nya itu ada kenaikan ya. Jadi sepertinya di sini sudah cukup kuat ya Bu Fitri ya kalau kita lihat dari profitability-nya. Betul Mbak Nanda. Iya benar. Betul Mbak Nanda. Iya, eh mungkin dari Bapak Ibu lainnya ada insight Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu yang lain mungkin dari Bu Fitri juga ada insight juga Bu dari kondisi yang ada di PT MBG ini seperti apa? Eh, jadi sebenarnya kalau kita lihat permasalahannya ini bukan dari sisi profitabilitas ya Mbak Nanda. Jadi memang profitabilitas dia cukup kuat gitu ya. Jadi kita melihat dari EBITDA marginnya memang dia growing gitu ya dari 30% menjadi 34% di tahun 2025-nya gitu ya. Jadi memang isunya bukan di profitabilitas. Jadi memang kita bisa lihat, kita bisa take down gitu ya. Permasalahan bukan di profitabilitas, permasalahan justru memang mungkin ada di likuiditas ataupun di capital structure-nya. Ya, di likuiditas dan juga capital structure-nya karena di sini juga saya lihat current rasionya turun ya Bu dari 2024 ke 2025-nya. Iya, lebih ke situ sih Mbak. Jadi memang kenapa current ratio-nya turun? Again kita bisa lihat di sini ada problems CFO-nya negatif.
Kenapa CLV-nya negatif? Mungkin ini juga inline karena terkait cash conversion cycle-nya naik nih 120. Bisa dikatakan pendapatan yang diciptakan oleh eh, PTMG ini tidak menjadikan cash untuk PTMBG. Jadi kita mengakui sebagai pendapatan, tapi di sisi lain kita tidak mengakui sebagai cash flows karena problemsnya ada masalah di cash conversion cycle gitu ya. Ada mungkin kita bisa let's say kita katakan mungkin ada problems di eh, pembayaran receivable yang terlambat ataupun inventory yang eh, tertahan dan sebagainya gitu ya. Dan di sisi lain juga kita punya problems capital structure-nya gitu ya. Kalau dari isu capital structure-nya, kita bisa lihat sebenarnya again apakah mungkin PT MBG ini eh, melakukan penambahan eh, pendanaan baru karena kita tahu pada tahun 2025 PT MBG telah melakukan eh, revitalisasi 980 dan penambahan 1 triliun gitu ya. Dengan DSCR udah 2,1. Konvensi DSCR ini minimal di eh, common practice-nya itu 2 kali, Mbak. Jadi ini udah tipis nih. Jadi kalau kita nambah untuk pembayaran 1,2 miliar lagi, apakah mungkin atau enggak? Pertanyaan kan gitu ya. Mungkin nggak sih PT MBG melakukan transaksi corporate action ini? Mungkin nggak, karena bahasa kasarnya eh, kita baru minjem nih 2025, 2026 lagi bisa nggak ya kita nambah lagi eh, hutangnya gitu? Bisa nggak ya nambah hutangnya? Mungkin nggak ya kita dikasih sama bank nambah hutang gitu? Kira-kira karena timingnya good timing banget nih, kita bisa nambah capacity, kita bisa memperluas market share gitu ya. Kira-kira bisa nggak ya? Eh, Gimana nih? eh, Kalau profitabilitas bisa mengcapture nggak ya? Revitalisasi ini tahun depan kira-kira udah berdampak ke pendapatan kita atau belum kan itu yang dibutuhkan untuk penyelesaian ataupun assessment dalam financial readiness ini. Mungkin itu sih rekan-rekan terkait uh, apa namanya case study yang uh, coba saya contohkan dalam isu readiness assessment ini. Mungkin next slide-nya Mbak Nanda. Well, ini coba saya highlight gitu ya. Kira-kira problemsnya apa aja sih yang kita lakukan gitu, yang bisa kita temukan gitu ya dalam permasalahan financial readiness ini. Yang pertama, again, di sini saya coba profitabilitas ternyata tidak ada isu yang cukup signifikan gitu ya. Sehingga kita tidak perlu menjadi prioritas utama gitu ya. Growing-nya masih cukup kuat gitu ya. Di sisi lain likuiditas nih yang harus kita menjadi concern, yaitu current ratio menjadi 0,8, negatif cash flow, dan juga cash conversion cycle-nya. Selanjutnya, again, DCR mungkin belum below ya, kita bilang almost below gitu ya, karena dia tadi di 2,1 gitu ya. Sorry, ini belum diupdate ya, ini seharusnya 2,1. Jadi, eh almost below gitu ya convenance dia juga increase relies on debt refinancing. Apakah kita cukup menambah gitu ya debt financing lagi dan juga apakah kita punya debt capacity lagi itu yang harus kita analyze, kita coba siapkan dalam rencana corporate action yang akan dilakukan PTMBG. Mungkin next slide-nya Mbak Nanda. Selanjutnya mungkin financial readiness assessment ini eh, kita coba melakukan
kita lihat gitu ya, hasil assessment dari PT MBG secara profitabilitas cukup baik gitu. Nah, jadi kita coba tidak menjadi fokus utama kita, tapi kita lihat dari sisi kondisi likuiditas dan juga sisi capital structure-nya. Dan menjadi prioritas kita yang lainnya juga apakah kita bisa mendapatkan funding requirement sebesar 1,2 miliar gitu. Which is kalau ini kan kita tidak bisa sebagai peraturan transaction kita tidak bisa menerima 1,2 miliar langsung gitu ya. Paling nggak kita anggap asumsinya 70% dari bank gitu ya, pinjaman bank dan juga 30% dari eh, pendanaan internal gitu ya. Apakah mungkin dilakukan oleh PTMBG atau enggak gitu ya? Itu yang menjadi eh, yang harus kita siapkan dalam sisi financialnya sebelum kita melakukan corporate actionnya. Selanjutnya Mbak Nanda. Oke, selanjutnya eh, setelah kita mengetahui financial gap yang material dan menentukan prioritas perbaikan dan langkah berikutnya adalah menyusun respons strateginya. Yang perlu dipahami, corporate action bukanlah sebuah event yang terjadi dalam satu hari gitu ya. Corporate action adalah sebuah perjalanan yang terjadi dalam beberapa fase. Kita lihat memang sebenarnya kita mau lihat dulu strategi apa yang bisa kita lakukan di tahap awal. Which is kita bisa lihat pre-transaction improvement. Di sini kita bisa lakukan pre-transaction improvement yang bisa kita lakukan secara internal yaitu working capital optimization, debt restructuring, improvement operating cash flow, dan juga optimize financial structure gitu ya. Again, tahapan ini sebenarnya kita bisa lakukan secara parsial dengan transaction execution gitu ya. Kita tidak bisa harus menunggu pre-transaction improvement ini selesai. Sebenarnya kita bisa capture ini di dalam kondisi kita bisa memproyeksikan apakah kita bisa achieve atau enggak gitu ya di tahun 2026 gitu ya. Kita cukup pakai tools yang tadi saya bicarakan, financial modelnya bisa mengcapture atau enggak. Selanjutnya secara paralel kita bisa melakukan transaction execution seperti secure acquisition financing, complete due diligence. Tentunya kita tahu melakukan complete due diligence ini uh, cukup memakan waktu gitu ya melakukan due diligence ya. Selanjutnya juga kita bisa melakukan execute acquisition dan selanjutnya juga integration planningnya. Selanjutnya fase ketiga yaitu keberhasilan cooperation setelah eksekusi. Justru tantangannya itu apakah ya ini bisa menciptakan value creation untuk perusahaan yang kita akuisisi ataupun PTMBG tersebut, yaitu key inisiatif yang bisa kita lakukan, apakah itu akan menghasilkan procurement sinergi, revenue sinergi, share service, dan juga crossing selling dan market expansion. Sehingga end up-nya apakah kita bisa menghasilkan successful strategi acquisition-nya. Mungkin next slide-nya, Mbak. Nah, di sini coba kita menjawab apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Pertama, di current ratio gitu ya, seperti yang tadi kita bahas. Kalau current rasionya itu, which is, kalau kita melakukan improvement working capital yang tadinya 0,8 di 2025 gitu ya. Kita lihat, oh dia melakukan tadi sebelum pre-transaction right, sehingga kalau kita asumsikan PT MBG standalone ini kita bisa bilang ini merupakan sebelum acquisition gitu ya. Jadi impact impact dari key inisiatif yang kita lakukan sebelum pre acquisition tadi. Jadi impactnya ternyata kita bisa melakukan improvement dari sisi current rasionya gitu. Jadi kita bisa melakukan
uh, improvement tadi berdampak secara signifikan terhadap likuiditas kita. Selanjutnya uh, kita tanya debt restructuringnya tadi. Oh, kalau sisi lain, ternyata kalau kita hanya menggunakan pendapatan ataupun kita ngomongin hanya menggunakan EBITDA-nya dari PT MBG gitu ya, PT MBG standalone sebelum transaksi ini, sebelum ada akuisisi, DSCR yang dihasilkan itu hanya 1,9. Tentunya kan tadi minimal itu 2 gitu ya. Ini nggak tentunya tidak bisa kita lakukan debt restructuring ya. Tapi bagaimana kalau kita simulasikan ketika kita setelah melakukan akuisisi gitu ya, setelah kita mendapatkan, kita gabungkan, kita konsolidasi EBITDA kita dengan PT akuisisi MBG plus PT target akuisisi itu menghasilkan 660 miliar gitu ya, which is ternyata secara DSCR ataupun covenant minimalnya telah mumpuni gitu ya. Again kita bisa bilang, oh ternyata improvement yang kita lakukan itu bisa kita execute secara baik. Di sisi lain, kita bisa lihat juga dari sisi value creation ya. Tentunya kita bisa lihat pendapatan 1450 dan juga kita tambah eh, menjadi hasilnya 1850. Ini mungkin ini saya high level aja value creation kan kita bisa lihat penambahan market share, penambahan produktivitas dan juga sebagainya itu bisa kita sebenarnya banyak elemen-elemen lain yang bisa mengcapture bagaimana value creation itu, meng-create value creation itu gitu ya. Tapi kan fokus utama kita bagaimana kita uh, mengcapture bagaimana sih impact dari financial readiness yang telah kita siapkan. Mungkin next slide-nya Mbak Nanda. Oke, setelah kita lihat gitu ya semua financial readiness-nya dan juga kesiapan dan sebagainya gitu ya. eh Bagaimana kita mulai melakukan assessment, menentukan prioritas, menyusun respon strategi, hingga melihat dampak terhadap proyeksi keuangan. Pertanyaan terakhir yaitu apakah manfaat yang diperoleh perusahaan? Tentunya target utamanya higher valuation potential. Kita mau melihat ketika kinerja keuangan yang lebih sehat dan risiko keuangan yang lebih rendah dapat meningkatkan persepsi nilai perusahaan dalam proses transaction tersebut. Selanjutnya juga reduce execution risk, yaitu minimalkan kendala pendanaan, isu likuiditas, dan potensi hambatan selama proses transaksi. Selanjutnya juga greater investor confidence, menaikkan confidence investor dalam rencana transaksi, dan terakhir ya again sustainable value creation. Jadi apakah corporate action yang kita lakukan ini akan sustain atau enggak gitu, berdampak lebih panjang atau enggak di dalam perusahaan kita. Mungkin eh, itu saja materi webinar saya pagi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan atau saya kembalikan dulu ke Mbak Nanda.